saya pernah bilang itu membuat kita, kalau kita ngelihat video atau foto wakil presiden kita itu kita mual sebenarnya kan. Nausia gitu, kita pengen muntah. Kronisme artinya bahwa mungkin Presiden Prabowo itu lebih nyaman kalau dikelilingi kaum militer karena backgroundnya militer. Tapi kan justru itu problemnya, dalam demokrasi itu tidak boleh mengandalkan pada kronisme itu. Nah sekarang dengan Undang-Undang TNI direvisi dan mulai ngerecokin cawe-cawe lagi di wilayah sipil, apakah ini proses mulai pelenyapan atau pengikisan civilian supremacy itu, supremasi sipil. Nah kalau itu dibiarkan, makin lama kan makin kekuasaan itu kan makin lama makin melunjak, makin lama makin korup. Power tends to corrupt. Nah kita tunggu saja. Tapi ginilah, saya agak sedih itu begini ya. Prabowo itu sekarang punya kesempatan yang bagus lah untuk memperbaiki beban yang membebani hidupnya ya, yang punya masa lalu politik yang buruk. Dan dia punya kesempatan untuk memperbaiki Indonesia ya, dan juga memperbaiki karakternya untuk agar dia bisa menghapus masa lalunya. Tapi kok disia-siakan kayak. Makasih Mas Lukas telah hadir di podcast Lucy Brawijaya. Terima kasih, satu kehormatan. Ya. Langsung ini aja ya, kita masuk ke poin utama kita, pembicaraan kita, yaitu topiknya kita kan kemarin kita sepakatin untuk menyikapi situasi hari ini yang orang memperkirakan akan terjadinya kembalinya Orde Baru. Betul nggak sih Mas itu? Itu sudah terjadi sebenarnya. Sudah terjadi ya? Dan ini puncaknya atau klimaks semifinalnya kan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan yang kemarin Selasa kemarin ya. Dan itu saya kira memang belum 100% ya, tapi sudah 80% lah ini Orde Baru ini. Dan kalau kita lihat aktornya kan, aktor utamanya sama, Pak Prabowo. Kalau tahun 98 ketika menjelang runtuhnya Orde Baru, Pak Prabowo yang waktu itu Danjen Kopassus menjadi epicentrum dari pergolakan politik ya, dengan kasus-kasus penculikan sebagainya. Nah sekarang Pak Prabowo menjadi presiden. Apa yang belum tercapai di 98, kini sudah keinginan menjadi presiden. Dulu kan ingin menggantikan mertuanya. Nah sekarang mengganti temennya Presiden Jokowi. Dan kalau dari UU TNI ini kemudian gejala represi semakin meningkat, berarti Orde Baru memang telah reborn, lahir kembali. Dan semoga apa yang dalam film Star Wars itu perang bintang ya. The Empire Strikes Back tidak terjadi. Nah, saya ingin komentar soal RUU TNI ini karena menarik ya. RUU TNI ini menurut saya agak bernuansa komedi ya. Saya pelajari itu setelah disahkan kemarin, saya baca itu sebenarnya yang problematik kan dua saja. Pertama, pasal 47 tentang aktivitas TNI militer di luar perang gitu ya, selain perang. Jadi di situ praktek selama ini kan prajurit TNI bisa masuk di 10 instansi. Nah, itu ditambah menjadi 15. Nah, jadi sebenarnya prakteknya sudah terjadi, tetapi memang tidak berbasis undang-undang, hanya berbasis Memorandum of Understanding. Itu pun karena permintaan lembaga-lembaga yang terkait membutuhkan kompetensi TNI gitu ya, lembaga sandi negara, lembaga yang mengawasi perbatasan dan yang baru ini kan ada tambahan, ada Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi nanti Mahkamah Agung bisa dikelola atau nggak tahu, mungkin bisa dipimpin oleh orang TNI. Jadi seperti zaman dulu ya. Nah itu kejaksaan ada ya. Jadi
Artinya, tapi kemudian juga military heavy ini juga agak mengkhawatirkan. Dalam arti begini, eh, kalau militer mau masuk di lembaga-lembaga sipil, ya monggo. Tetapi kan syaratnya simpel saja, pensiun, selesai problem. Tapi dengan ketentuan baru ini yang sebagian tidak harus pensiun itu problematik. Nah, kemudian ini merongrong yang utama prinsip supremasi sipil yang itu sangat ditekankan saat reformasi kan. Waktu itu oleh mandatnya Gus Dur yang Presiden Gus Dur yang menegaskan supremasi sipil dengan simbolik mengangkat seorang sipil sebagai Menteri Pertahanan, Matori Abdul Jalil waktu itu, seingat saya. Nah, kemudian ketika di era Megawati, akhirnya itu menjadi undang-undang yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Nah, supremasi sipil betul-betul berjalan dan the rest is history. Nah, sekarang dengan Undang-Undang TNI direvisi dan mulai ngerecokin cawe-cawe lagi di wilayah sipil, apakah ini proses mulai pelenyapan atau pengikisan civilian supremacy itu, supremasi sipil. Nah, kalau ini dibiarkan, makin lama kan makin kekuasaan itu kan makin lama makin melunjak, makin lama makin korup. Power tends to corrupt. Nah, kita tunggu saja. Tapi ginilah, saya kira kita punya sejarah panjang Indonesia, pasti rakyat tidak membiarkan itu terjadi. Yang harus diingat, Presiden Prabowo harus ingat, tahun 98 bisa berulang kalau kenekatan kekuasaan melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan kedaulatan dan hati nurani rakyat. Tapi itu revisi Undang-Undang TNI itu kayak test the water gitu. Ya, salah satunya. Gitu. Ya, jadi bisa jadi kalau beberapa analisa mengatakan ya itu nanti akan berkembang lagi. Ya, merangkak lah gitu ya. Ya, persis. Jadi ini kan semacam konsolidasi kekuasaan yang berbasis militer lagi. Ke konco-konco saya, teman-teman saya dikasih tempatnya. Yang saya belum selesai tadi adalah pasal 53. Sebenarnya revisi Undang-Undang TNI ini cuma 2 pasal itulah yang intinya. Itu yang apa? Tentang apa itu yang umum? Yang kedua yang pasal 53 itu tentang masa jabatan, ya, masa pensiun bisa diperpanjang. Ya. Yang agak unik juga, jadi kolonel, letnan kolonel bisa sampai usia 58, kemudian legend bisa sampai 59, mayor jenderal, legend, dan kemudian jenderal jika presiden menginginkan bisa sampai 65. Iya. Nah, itu agak aneh. Jadi kuat sekali nuansa kronisme lah itu. Iya, betul. Kronisme artinya bahwa mungkin Presiden Prabowo itu lebih nyaman kalau dikelilingi kaum militer karena background-nya militer. Tapi kan justru itu problemnya, dalam demokrasi itu tidak boleh mengandalkan pada kronisme itu, tapi pada satu sistem yang disebut meritokrasi. Siapapun yang berprestasi, sipil, militer, itu yang menjadi tolok ukur dan harus inklusif, harus terbuka. Tidak boleh bersifat eksklusif. Jadi sekarang militer kembali seolah-olah menjadi warga negara kelas 1 lagi seperti zaman Orde Baru dulu. Nah, ini menurut saya gejala-gejala yang tidak sehat, menimbulkan resentment ya, ketidaksukaan masyarakat, dan kalau itu dibiarkan akan berakumulasi dan bisa nanti kalau bergesekan dengan situasi keresahan krisis ekonomi dan krisis sosial, kemudian juga hukum dipermainkan gini, akhirnya akan meledak menjadi krisis sosial yang kita khawatirkan. Iya, kalau kita perhatikan kan beberapa kali kebijakan Prabowo semacam test the water. Yang kedua, karakter militeristiknya itu masih kelihatan banget, komando gitu ya. Ya, dan yang paling saya agak sedih itu begini ya. Prabowo itu sekarang punya kesempatan yang bagus lah untuk memperbaiki beban yang membebani hidupnya ya, yang punya masa lalu politik yang buruk, dan dia punya kesempatan untuk memperbaiki Indonesia ya, dan juga memperbaiki karakternya untuk agar dia bisa menghapus masa lalunya. Tapi kok disia-siakan, jadi
3 bulan ini sejak dilantik ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, hampir 5 bulan sekarang ya. Itu kan sebenarnya bagus untuk melakukan pertobatan politik gitu. Semestinya. Iya, dari dia meninggalkan legacy sebagai orang yang lebih bersih, lebih disukai, lebih dicintai masyarakat dan sebagainya. Tapi kok kesempatan yang once in a lifetime ini, kesempatan yang pasti tidak akan terjadi lagi, kok disia-siakan? Kok lebih kok lebih mengutamakan syahwat-syahwat kekuasaannya gitu. Iya, betul. Dengan melingkari diri dengan orang-orang sekeliling kroninya gitu, dan itu nggak bagus. Tapi sebenarnya kan revisi Undang-Undang TNI yang disahkan kemarin itu kan sebenarnya kan sudah lama ya. Cuman di era Jokowi kan nggak disahkan. Ya. Tapi begitu Prabowo berkuasa langsung cepat tuh. Ya, seperti kejar setoran ya. Harus segera. Ini salah satunya yang tadi belum ingin saya singgung adalah dengan perpanjangan batasan usia pensiun itu kayaknya memberi kesempatan betul kroni-kroninya untuk tetap ada di kekuasaan, ya, betul. Sehingga betul-betul orang-orang yang loyalis dia. Padahal sistem itu di sistem demokrasi, loyalis itu jangan ditempatkan di posisi yang terlalu strategis malah, karena dia tidak bisa dia hanya akan psikopensi ya, sifat-sifat penjilatan gitu, hanya akan menyenangkan asal bapak senang gitu. ABS gitu. Dalam demokrasi itu, dengan adanya pembatasan kekuasaan, orang tidak perlu berambisi berkuasa terus lah. Kayak pendahulunya Jokowi ini yang pengen 3 periode kan. Akhirnya kan sekarang Jokowi yang pengen punya legasi apapun kan rusak semua kan. Betul. Apa yang dia coba bangun 8 tahun pertama rusak hanya karena 2 tahun terakhir masa jabatannya dia menunjukkan ambisi sebagai orang yang gila kekuasaan. Selain manipulatif, keluar semua aslinya. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi Prabowo untuk tidak mengulang yang sama. Walaupun dia menjadi presiden mungkin sedikit ada dukungan atau bantuan Jokowi, mungkin ya. Itu kan tidak dengan semestinya itu menjadi semacam utang budi yang harus dibalas gitu. Kayak seperti kisah-kisah dongeng. Ini real, dunia real ini, politik ini bukan personal lah. Politik ini publik. Jadi seorang politikus dinilai adalah bagaimana kinerja dan kompetensinya itu untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, kebaikan publik. Bukan untuk personal-personal di sekeliling dia, termasuk merasa hutang budi sama Jokowi itu menurut saya bullshit lah. Hutang budi ya ke rakyat Indonesia. Iya, yang milih lah ya. Iya kan, yang membiayai dan yang semuanya menyediakan agar jadi presiden kan karena rakyat Indonesia. Betul. Ya kalau ngomongin RUTN itu apa bagian dari ini Mas, konsolidasi politik Prabowo menuju 2029. Karena kan kemarin waktu Munaslup Gerindra itu kan udah mengatakan dia dicalonkan lagi. Nah, itu juga indikasi ada bagian yang dari itu. Ya, indikasi. Saya rasa iya. Ya. Saya rasa ya, dan itu ambisi-ambisi kekuasaan yang baru belum genap 5 bulan sudah muncul gitu, pengen dicalonkan lagi tahun 2000. Padahal belum tentu kesehatannya memungkinkan, juga belum tentu prestasinya bagus. Tapi kalau seorang negarawan itu kan tidak melihat pemilu ke depan kan. Itu adagiumnya kan, seorang politikus melihat 5 tahun ke depan, pemilu depan, tapi seorang negarawan melihat generasi mendatang gitu. Dan hal-hal yang pepatah-pepatah yang bagus itu sebenarnya, karena setahu saya Prabowo kan punya referensi lah ya. Dia lahir dari keluarga intelektual gitu. Bapaknya bahkan salah satu ideolog sosialisme kan, Pak Sumitro Sujatmiko. Tapi kok sepertinya tidak bisa belajar dari sejarah gitu, atau tidak punya referensi sejarah sebagaimana Jokowi. Kalau Jokowi itu kan keluarganya keluarga biasa lah ya. Tidak berpendidikan gitu dan tidak punya pengalaman politik apapun. Dan Jokowi itu juga berhutang budi kepada rakyat Indonesia kan karena orang biasa yang kemudian bisa jadi presiden gitu. Tapi kemudian dia menyia-nyiakan peluang itu, dan kita tahu sendiri ya. Hanya tunggu waktu aja lah Jokowi ini diadili, saya rasa. Iya. Dan yang penting adalah Jokowi sudah terbukti mewariskan hal-hal buruk di era yang sekarang Prabowo. Jadi Prabowo itu menurut saya hanya mendapatkan getah. Betul. Getah cuci kalau piring. Ibarat makan nangka dan cuci piring, ekonomi sudah dihabiskan, pesta hura-hura sudah dilakukan
era Jokowi 10 tahun. Nah, sekarang Prabowo itu cuci piring, kena getah, kena kotoran, tapi kok ya Masih muji-muji. iya itu. Walaupun memang ada analisis, itu cara Prabowo untuk memangku lah, seolah-olah muji, padahal nantinya mungkin juga menyingkirkan gitu. Tapi ya, nah itu politik itu sebaiknya jangan tradisional seperti itulah. Politik harus seperti teka-teki gitu. Jadi apa yang dilakukan seorang politikus di dalam sistem demokrasi modern sebaiknya itu tidak seperti film misteri gitu. Ini apa ini maksudnya? Ini ngasih keris itu tujuannya apa? Ini hidup Jokowi itu maksudnya apa? Bagi yang berharap bahwa tetap Jokowi akan disingkirkan oleh Prabowo kan merasa itu semacam sinyal-sinyal gitu. Kita harus menafsirkan, ya enggak. Itu emang dongeng harus ditafsirkan gitu. Kalau politik itu apa yang terlihat, apa ideologinya, apa tujuan jelasnya. Kan tujuan berpolitik itu adalah basisnya adalah ideologi. Betul. Kalau ideologinya misalnya ini, kalau Pak Prabowo pengen mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bapaknya Sumitro Jayadikusumo yang dikenal sebagai salah seorang ekonom yang berorientasi sosialis, itu diwujudkan sekarang. Belum lagi kemarin waktu masih berantem sama Jokowi dalam bersaing untuk di Pilpres 2019, kalau Anda baca itu Prabowo membuat buku yang sangat bagus, Paradok Indonesia. Nah, kalau Paradok Indonesia itu diterapkan oleh Prabowo itu sudah bagus itu. 80% problem Indonesia selesai itu. Jadi, nah kalau sekarang Prabowo seperti bimbang, galau, bingung, bahkan yang terakhir itu kan ironis ya. Dia walaupun itu menyebut pepatah ya, saya akan terus maju, tidak peduli anjing menggonggong. Ya, itu ya, aduh agak memprihatinkan itu, Pak. Apa ya? Ucapan verbalnya itu tidak menunjukkan kelas sebagai orang yang anak Sumitro gitu loh. Seorang PSI itu. Kemarin ngomong dasmu, etik dasmu, omon-omon. Sekarang anjing menggonggong. Jadi menganggap masyarakat itu seperti anjing itu kan menurut saya walaupun itu sekedar pepatah, tapi ya pilihlah pepatah yang baik. Pepatah yang elegan lah ya. Dia kan membaca, dia menulis buku Paradok Indonesia, sudah tahu problemnya. Jadi saya pernah menulis Prabowo ini mengalami disonansi kognisi disonansi. Jadi dia tahu, dia sadar, dia aware, punya referensi, tapi tidak bisa menerapkan itu karena ada kepentingan-kepentingan yang harus dia dorongan syahwat kekuasaan yang tidak bisa dia kontrol. Makanya terjadi disonansi ketika pidato pelantikan begitu bagus, tapi kemudian prakteknya jauh melenceng. Itu bahkan belum genap 6 bulan pertama orang udah pada kecewa, orang pada bingung dan sebagainya. Padahal harapan tinggi sebenarnya dibebankan oleh Prabowo. Aku tuh kemarin podcast sama anak muda calon wakil Bupati Tegal itu, si Muscap itu. Ada istilah bagus dia. Prabowo itu mainkan sekarang namanya fake heroism. Jadi pura-pura seolah jadi pahlawan gitu. Pahlawan kesiangan. Seolah-olah kayak kasus. Gini, menurut saya pahlawan kesiangan atau fake heroism, menurut saya enggak lah. Karena pahlawan itu selalu berorientasi pada kerakyatan. Iya. Bukan pada kroni kolusi dengan orang-orang sekelilingnya. Bukan. Nah, sudah tahu penjahatnya Jokowi kan 10 tahun ini. Dengan nalar yang paling minimal, orang bisa melihatlah apa sih legasi Jokowi itu apa? Legasi Jokowi itu satu, membuat Indonesia terjebak menjadi apa yang disebut masyarakat low trust society, masyarakat yang kesaling percayaannya rendah. Ya. Jadi ini saya sitir dari buku Francis Fukuyama, judulnya Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity, buku tahun 1995. Tapi buku itu bagus membandingkan bagaimana negara-negara yang sukses secara ekonomi dan maju stabil, itu negara yang memiliki high trust society. Jadi saling percaya masyarakatnya itu tinggi. Nah, contoh-contoh misalnya ya, Amerika, Jepang, Jerman itu masyarakatnya high trust society. Sementara Barat lah ya. Negara-negara maju itu pasti high trust society. Dan di Indonesia itu masuk wilayah low trust society karena itu kita itu sekarang semakin tidak percaya.
antar masyarakat saling berhadapan menjadi apa? Relawan-relawan cebong, kampret, ya, kemudian kadrun dan sebagainya. Nah, demokrasi tidak bisa dibangun jika masyarakatnya tidak saling percaya. Jadi masyarakatnya saling mencurigai, masyarakatnya saling mengintip apa yang dilakukan mereka yang ideologinya berbeda. Nah, itu potensi pecah belahnya sangat kuat. Nah, warisan Jokowi paling besar itu menurut saya di luar proyek-proyek yang gagal seperti IKN dan sebagainya itu adalah itu low trust society. Kita menjadi masyarakat yang saling curiga, gampang curiga sama ya, orangnya. dan kita khawatir ya. Contohnya itulah kenapa kita harus mencurigai niat RUU TNI, kenapa kita mencurigai Danantara. Danantara juga kan, begitu Danantara diumumkan kok langsung anjlok, walaupun sebenarnya bursa saham yang anjlok itu sudah trennya sudah 6 bulan sebelumnya, tapi dengan adanya Danantara, kalau kepercayaan pasar itu kuat, pasti naik dong. Oh, ini ada sovereign wealth fund yang dirancang untuk menggenjot ekonomi, tapi kan ternyata justru anjlok. Reaksinya negatif ya. Ya, itu. Jadi ya low trust society itu butuh generasi bergenerasi untuk bisa dibangun. Nah, kita sebenarnya kan pada saat reformasi 98 waktu itu trust society bisa dibangun ya dengan demokrasi gitu kan. Nah, kemudian kita pemilu langsung. Tetapi kemudian pelan-pelan tergerus lagi karena elit politiknya kan manipulatif tuh. Lintas partai lah itu ya. Tapi puncaknya pada saat Jokowi, di mana dia dengan keluarganya menggunakan kekuasaan untuk untuk syahwat kekuasaan keluarganya, memasukkan saudara-saudaranya di komisaris ini, komisaris itu, kemudian juga putra sulungnya di wakil presiden, kemudian anaknya nomor 2 atau yang bungsu menjadi ketua partai dalam hanya 2 hari. Itu kan membangkitkan rasa tidak percayalah dengan politik, dengan elit politik itu. Tapi yang ironis juga ya Mas ya, kan Jokowi itu kan sering dikadang-kadang sebagai anak kandung reformasi gitu ya. Kan sering itu dulu kampanye ketika melawan Prabowo. Betul. Tapi justru sekarang hari kita melihat justru Jokowi lah yang membawa kembali kekuatan Orde Baru bisa eksis. Persis. Iya. Iya, karena itu tadi ada Guillaume itu tadi, power tends to corrupt ya. Jadi kalau mereka yang di kekuasaan itu memang karakternya korup, manipulatif, ya kayak Jokowi itu akhirnya. Dulu Hitler itu kan juga seorang pelukis tadinya, aspirasinya pengen jadi pelukis, kemudian dia masuk militer, masuk tentara, ikut perang membela Jerman kan. Dan ketika dia ada kesempatan masuk partai, nah, ketika dia marah dengan hasil Perang Dunia Pertama, karena kalah Jerman, dan kemudian Jerman selain kalah dihina dan harus membayar hutang yang luar biasa besar, sehingga waktu itu inflasi Jerman sampai ratusan %. Jajannya pada hilang. Akhirnya kemudian dia marah dengan dunia dan dia mengobarkan. Nah, Jokowi itu kan kayaknya dia mungkin marah dengan kemiskinan masa